Di tengah tekanan dan konflik yang mendera kaum muslimin di Mekah, muncullah sebuah perjanjian yang mengubah arah sejarah. Bagaimana sebuah kesepakatan di malam hari di Madinah mampu mengalahkan kekuatan politik dan sosial yang menindas. Inilah kisah perjanjian Aqabah, titik awal dari hijrah dan terbentuknya masyarakat Islam yang baru. Disinilah jawaban atas pertanyaan bagaimana umat muslim menemukan pelarian dan kekuatan dalam kesatuan. Sebelum hijrah, umat muslim di Mekah hidup di bawah tekanan Quraisy. Persekusi fisik dan mental sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga mereka terjebak di tengah konflik sistematik antara kepercayaan dan kekuasaan. Dengan semakin menyempitnya ruang untuk beribadah dan berkumpul, umat muslim merasa terancam keberlangsungan keimanan dan kebebasan untuk menjalankan ajaran Islam. Di Madinah, dua suku besar, Khazraj dan Aus, telah lama terjebak dalam perselisihan dan dinamika kekuasaan yang rumit. Konflik internal ini mengancam kestabilan kota hingga muncul kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi penyatuan. Dalam keinginan mereka untuk mendapatkan panduan pemersatu, para pemimpin suku mulai mencari sosok yang dapat membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih damai dan berkeadilan. Dalam pertemuan awal di Aqabah, sejumlah pemimpin suku dari Khazraj dan Aus bersedia berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan kesetiaan dengan firman, "Kami tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah." 10 hingga 12 orang ikut menyatakan kesetiaan ini sebagai tanda awal kepercayaan dan penerimaan terhadap Islam. Menurut Dr. Martin Lings dalam bukunya Muhammad, His Life Based on Diaries Sources, perjanjian inilah yang menandai titik balik penting menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Madinah telah mengakui potensi dan keotentikan ajaran Islam, sekaligus membuka jalan untuk hijrah. Beberapa kemudian terjadi pertemuan lanjut yang dihadiri 73 pria dan 2 wanita. Kesepakatan ini memuat janji yang lebih mendalam, termasuk perlindungan bagi Nabi Muhammad SAW dan pengaturan kehidupan sosial politik di Madinah. Perjanjian ini bukan hanya simbol kesetiaan, tetapi juga kontrak sosial yang mencakup aspek keamanan dan keadilan di antara umat muslim. Sejarawan Karen Armstrong mengungkapkan dalam Muhammad a Prophet for Our Time bahwa perjanjian Aqabah adalah cerminan keberanian dan visi jauh ke depan dari kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Dalam menyongsong tantangan zaman, data historis mendukung bahwa perjanjian ini terjadi pada fase awal kenabian, yakni sekitar tahun ke-11 dan ke-13 masa kenabian, yang mengindikasikan karakter progresif dari umat Islam pada saat itu. Dengan dasar perjanjian yang sudah tersusun, para pemimpin Madinah berperan aktif mempersiapkan lingkungan yang kondusif bagi kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Hijrah tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui perencanaan yang matang demi menghindari konflik terbuka dengan pihak Quraisy. Rute hijrah, termasuk Gua Syur, yang menjadi salah satu simbol perjalanan heroik ini, merupakan bukti dokumenter yang mendukung catatan sejarah. Penelitian arkeologis dan literatur klasik memvalidasi keakuratan rute serta kondisi geografis saat itu. Kedatangan Nabi dan komunitasnya membawa perubahan besar di Madinah. Dengan sistem pemerintahan berbasis syura atau musyawarah dan prinsip keadilan sosial, masyarakat baru ini segera menampilkan karakter yang berbeda dari struktur masyarakat di Mekah. Perjanjian Aqabah tidak hanya menjadi fondasi hijrah, melainkan juga cikal bakal terbentuknya negara Islam pertama yang kemudian mampu menampung keberagaman dan menciptakan sistem nilai yang berkelanjutan. Perjanjian Aqabah merupakan bukti nyata bagaimana kesepakatan yang lahir dari krisis dapat menjadi titik tolak perubahan besar. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh pemimpin suku Madinah membuka jalan bagi terbentuknya masyarakat yang pemegang teguh prinsip keadilan, persatuan, dan tauhid. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Mubarakfuri dalam karyanya Al-Rahiq Al-Mahtum, perjanjian ini mencerminkan kebijaksanaan dan kecerdasan strategi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin sejati. Hingga saat ini, makna perjanjian Aqabah masih relevan sebagai pelajaran tentang perubahan, kolaborasi dalam menghadapi tantangan, dan pentingnya membangun masyarakat yang inklusif,
Kisah perjanjian Aqabah mengajarkan bahwa di tengah keterbatasan dan konflik, sebuah komitmen tulus serta kepemimpinan yang visioner mampu mengubah arah sejarah. Dari kegelisahan umat muslim di Mekah hingga fondasinya masyarakat Islam di Madinah, pelajaran yang kita petik adalah tentang keberanian untuk berubah dan kekuatan solidaritas. Terima kasih.